Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester studi perancangan 3, yaitu pembangunan masa banyak. Jadi ingat masanya banyak, bukan satu bangunan utuh, jadi beberapa masa bangunan dalam satu tapak. Dengan studi kasus antara lain ke kantor kecamatan, rumah sakit, terus ada lagi sekolah. Baik, akan segera dimulai sesuai dengan urutan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Farhani, kemudian Azara, dan Fadilah. Kepada para peserta dipersilakan untuk mempersiapkan materinya dan mulai sesuai urutannya. Baik, sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk peserta pertama, silakan kepada Farhani untuk memulai presentasinya. Silakan. Apakah sudah muncul? Sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Aura Ifafa dengan NIM 1420202026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari studi perancangan arsitektur 3, yaitu desain kantor kecamatan. Untuk deskripsi proyek, judul proyeknya yaitu perancangan bangunan kantor kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Untuk luas site yaitu 44 dikali 53 meter. Lokasi site berada di Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Adapun batasannya yaitu pada utara terdapat bangunan tua dan juga warung makan. Pada bagian timur terdapat Universitas Musirawas, dan pada bagian selatan terdapat kantor. Untuk fungsinya yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Untuk standar dan ketentuan, sebagai kantor kemasyarakatan di lingkup kelurahan tentunya memiliki persyaratan bangunan yang layak huni, nyaman dan aman. Lingkup persyaratan meliputi kebutuhan ruang dan kapasitas minimum ruang kantor kelurahan dan aktivitas pelayanan di dalamnya. Selain itu, persyaratan umum tata bangunan seperti luas bangunan minimum, jarak, jumlah lantai, KDB atau koefisien dasar bangunan, KDH atau koefisien dasar hijau, hingga luas lahan minimum dan perhitungan luas minimum juga menjadi dasar untuk perkiraan kebutuhan utilitas. Untuk kebutuhannya yaitu ruang kerja camat, ruang sekretaris camat, ruang kasir, ruang keluarga berencana, ruang ekspedisi, ruang KTP, ruang rapat, ruang kasubag, ruang serbaguna, resepsionis, ruang tunggu, musola, ruang CCTV, ruang satpam, toilet, ruang laktasi, pos satpam, dan dapur. Untuk kebutuhan penunjang yaitu kantin dan area parkir. Di furniture atau perabot rata-rata memerlukan meja, kursi, dan lemari arsip karena kantor tadi. Untuk ruang privat yaitu ruang kerja camat, ruang sekretaris camat, ruang kasir, ruang keluarga berencana, ruang kasubag, ruang rapat. Dan untuk ruang publik yaitu ruang KTP, ruang serbaguna, ruang tunggu, ruang ekspedisi, resepsionis. Dan untuk ruang servis yaitu ruang laktasi, toilet, dan musola.
ruang CCTV, pos satpam, dan dapur. Di sini dapat dilihat besaran ruangnya, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Konsepnya yaitu saya menggunakan arsitektur kontemporer. Arsitektur kontemporer adalah jenis arsitektur yang lahir di sekolah desain Bauhaus Jerman awal tahun 1920-an untuk menanggapi kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang dibawa oleh Perang Dunia Kedua. Sebenarnya arsitektur kontemporer adalah seni rupa terapan yang berfokus pada masa kini. Sederhananya, istilah yang berasal dari kata ko atau bersama dan tempo yaitu waktu, mengacu pada peristiwa sekarang atau yang terjadi di alam. Alasan saya menggunakan konsep ini karena desain yang tidak dibatasi oleh zaman karena perkantoran akan dipakai untuk waktu yang lama atau jangka panjang. Yang kedua yaitu menggunakan banyak cahaya alami karena terdapat banyak bukaan pada jendela. Dan yang ketiga yaitu arsitektur kontemporer juga memiliki jendela yang lebih besar dan lebih banyak. Dan ini untuk perubahan masanya memiliki panjang 53 meter dan memiliki lebar 44 meter. Dan di sini denah yang telah saya buat memiliki luas 20 kali 20. Ini denah lantai satunya. Dan ini denah lantai 2. Di lantai 2 ini ruangan privat diletakkan di lantai 2 seperti ruang camat, ruang kasih, dan ruang sekretaris camat, serta ruang arsip. Dan untuk ruang-ruangan yang besar seperti ruang rapat dan ruang serbaguna juga saya taruh di lantai 2. Dan ini untuk mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Farhani, masanya baru satu nih Farhani. Nanti ditambah lagi nih, atau beberapa fungsi ruangnya Anda misalkan ke bangunan lain. Karena untuk PA3 itu fokusnya adalah di penataan masa-masa bangunan dalam satu tapak, dalam satu lokasi. Jadi kalau cuma satu masa aja belum memenuhi persyaratan Baik, Pak. itu ya. Baik, berikutnya silakan. Azhara silakan. Sudah muncul, Pak? Sudah, tapi itunya dimaksimumkan di slideshow kan ini. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azahra Rofikoh, NIM 1420223, Studio Perancangan Arsitektur 3, Kantor Kecamatan. Kantor Kecamatan. Kantor Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah daerah tingkat 2. Sebuah kecamatan dipimpin oleh camat. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten atau kota. Latar belakang. Sekayu adalah salah satu kecamatan atau camat yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Untuk tinjauan set, berada di Jalan Kol Wahid Udin, LK7 nomor 258, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin.
Untuk barat terdapat lahan kosong, sedangkan selatan perbatasan dengan kantor lurah Serasa Jaya. Untuk utara perbatasan dengan Ruko. Untuk luas site totalnya 1.800 meter persegi. Untuk lebar 40 meter dan untuk panjang 45 meter. Kemudian struktur organisasi kantor camat. Dapat kita lihat. Kemudian pola aktivitas. Untuk pola aktivitas terdapat camat, sekretaris camat, ketua subbagian, seksi, warga, tamu, satpam, dan office boy. Kemudian dapat kita lihat kebutuhan ruang. Terdapat privat, publik, dan servis. Kemudian persyaratan ruang dapat kita lihat penghawaan, kebisingan, kelembapan, dan aromatik. Selanjutnya, standar besaran ruang. Untuk total standar besaran ruang telah dijumlahkan dan seluruhnya 445,74 meter persegi. Kemudian untuk studi banding kantor camat. 1. Saya mengambil kantor camat Payakumbuh Utara di Jalan Hamka, Kelurahan 3 Kota di Ete, Payakumbuh, Sumatera Barat untuk luas lahan 3.000 meter persegi. Dari desain kantor camat ini dapat kita lihat tampak depan diperlihatkan tidak selalu harus benar-benar monoton untuk dapat jadi motivasi tidak hanya berbentuk itu-itu saja. Kemudian studi banding kantor camat yang kedua saya ambil di kantor camat Bantul Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 Bantul, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk luas lahan 1.396 meter persegi. Ada yang bisa kita lihat dengan kantor kecamatan Kapenewan Betul, Kabupaten Bantul. Bukan tembok maupun besi pagar, kantor kecamatan ini dibuat dari akuarium besar dengan ikan. Kemudian studi banding kantor camat ketiga saya ambil kantor kecamatan Mekar Baru, Tangerang. Dapat kita lihat kantor camat Mekar Baru ini memiliki desain interior yang megah, walaupun secara fasad depan tampak biasa saja, namun bangunan kompleks kantor ini dilengkapi dengan fasilitas publik yang lengkap dan yang memasuki area kantor kecamatan Mekar Baru. Dapat kita lihat sangat mewah, tampak seperti hotel. Kemudian kesimpulan analisa. Untuk matahari, dilakukan penambahan vegetasi, penambahan sun shading pada dinding ataupun plafon bangunan menggunakan material yang tidak menghantar panas. Kemudian drainase, ada baiknya mencegah banjir dengan menambahkan paving block dan sumur resapan agar meresap lebih maksimal. Kemudian vegetasi, melakukan penambahan tanaman hias di depan set agar memperindah area set dan dapat juga ditambahkan pohon akasia di sekitar set agar dapat menciptakan kesejukan di area sekitar tapak. Untuk kebisingan, menambahkan peredam suara seperti busa misalnya, dapat juga dengan menambahkan vegetasi ataupun peletakan bangunan yang cukup jauh dari sumber noise. Aksesibilitas, ada baiknya jika jalur akses dibagi menjadi dua, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Jalur masuk bisa berada di depan set dan jalur keluar bisa berada di samping set. Untuk aromatik, peletakan bangunan diberi sumber jarak dari sumber aromatik yang berada di samping, kiri, kanan, depan, belakang, adanya vegetasi dan sirkulasi udara yang cukup, baik juga menjadi solusi alami untuk aromatik yang terdapat di sekitar area. View ke dalam dan keluar, area belakang tidak perlu membuat dekorasi yang berlebihan dan membuat ciri khas pada bangunan agar mudah dikenali. Dan angin, agar menjadi udara tampak lebih bersih, sebaiknya di area set diperbanyak tanaman hijau. Berikut matriks ruang. Berikut organi ruang lantai 1. Lantai 1 terdapat teras, ruang tunggu, lobi, ruang sekretaris, janitor, toilet wanita, toilet pria, tangga, dapur,
ruang seksi ketentraman, ruang seksi pemberdayaan, ruang seksi kesejahteraan, ruang seksi pemerintahan, ruang perekaman, dan ruang arsip. Kemudian lantai 2 terdapat ruang camat, ruang sekretaris camat, ruang tamu, aula, ruang rapat, balkon, gudang, toilet, tangga, tempat wudhu, musola, dan ruang aula dan balkon 2. Kemudian aplikasi tema. Adapun tema yang digunakan dalam merancang kantor kecamatan adalah saya mengambil arsitektur modern. Arsitektur modern ini diartikan sebagai desain pada masa kini yang tidak mengacu pada desain klasik di masa terdahulu. Arsitektur modern merupakan salah satu sesi dalam perkembangan arsitektur pada abad ke-20 di mana ruang menjadi objek untuk diolah. Arsitektur modern merupakan international style dengan bentuk yang mengikuti fungsi. Berikut sistem struktur, fondasi, kolom, struktur, dinding, atap dak kedap air, sistem cantilever, dan spideglass system. Kemudian untuk transformasi bentuk dari persegi 4, kemudian membuat jadi bangunan linier yang berulang-ulang. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga sama ya Zahra ya, ini baru satu masa bangunan. Jadi ada baiknya masanya dipecah jadi beberapa masa bangunan atau ditambah saja ini ya, fungsi lainnya sehingga bisa menjadi lebih dari satu masa bangunan. Untuk yang lain juga semua sumber referensinya harus dicantumkan, harus tuliskan ya, biar lebih akademis ya. Sumbernya misalnya dari PP atau dari aturan atau dari panduan teknis ya, atau dari aturan tata kota itu dicantumkan. Demikian juga dengan standar-standar sama ini sama persyaratan teknis yang dijadikan rujukan ya, disebutkan atau dituliskan nanti dalam laporan. Oke, baik. Berikutnya Fadilah, silakan. Baiklah, Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satunya dimatikan aja volumenya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nafizah dengan NIM NRP 1420200030. Di sini saya mengambil desain dengan kantor camat. Untuk latar belakang sendiri, kantor camat bertujuan melayani kegiatan yang menyangkut hal dalam bentuk membantu Wali Kota Palembang dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Wali Kota seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 76 Tahun 2016. Perancangan kantor camat bertujuan untuk menyediakan ruangan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia, baik primer ataupun sekunder, serta memberi kenyamanan bagi penggunanya. Tujuan dari
proyek ini yaitu menciptakan kawasan yang nyaman dan aman, menjadikan ikon baru sebagai penggerak ekonomi, memaksimalkan potensi site yang digunakan, menerapkan tema green arsitektur pada bangunan, menerapkan penghijauan sebagai penyeimbang kota. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang dan merencanakan konsep bangunan yang dapat membawa lingkungan yang lebih baik dan mampu membawa kenyamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana memanfaatkan area-area lahan yang terbuka agar memiliki fungsi yang maksimal, seperti membuat penghijauan dan pengerasan yang efisien dan fleksibel. Kemudian bagaimana penerapan konsep green arsitektur dapat terrealisasikan dengan baik. Untuk deskripsi proyek yang saya ambil yaitu kantor camat Alang-Alang Lebar Palembang yang berada di Sumatera Selatan, Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Talang Kelapa. Untuk jenis proyeknya sendiri yaitu bangunan negara dengan sifat proyek real, dengan luas site itu 1,2 hektar, dengan GSB 6 meter, KDB maksimal 60%. Pemilik dari proyek ini yaitu negara dengan fungsi sarana penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum, serta lingkungan. Untuk batasan-batasan site, di sini site memiliki luasan 1,2 hektar. Untuk setiap sisinya itu merupakan tanah warga yang belum dibangun, jadi berisi tanah yang masih kosong dan masih dipenuhi tanaman-tanaman rumput dan pohon-pohon liar. Untuk struktur organisasi, di sini ada camat yang dibantu oleh sekretaris dan kasubag umum dan pegawainya, serta ada kasubag keuangan perencanaan, kemudian di sini ada kasih pemerintahan, kasih transtip, kasih PMK, kasih pelayanan umum, dan kasih kesos. Di sini ada kebutuhan ruang. Untuk lebih, itu memiliki kapasitas 30 orang dengan standar ruang 1,6 meter persegi. Kemudian ada ruang tunggu 10 orang dengan standar ruang 10% dari lobi. Kemudian ada ruang camat, itu 12 meter persegi untuk ruangannya yang berdasar dari Permen PP 22 tahun 2018. Kemudian ada ruang sekretaris camat, ruang kasub bagian umum yang dibantu oleh stafnya, ruang kasub yang lain, dan ruang kaseksi yang dibagi menjadi 4 seksi. Kemudian ada ruang jabatan fungsional, ruang arsip, ruang tamu, aula, toilet, musola, dan dapur yang telah ditotalkan mencapai 342,88 meter persegi dengan sirkulasi 30%, maka didapat totalan dari bangunan ini yaitu 445,74 meter persegi. Untuk analisa tapak, di sini site yang berasal dari bagian sisi yang berasal dari timur dan barat itu merupakan bagian yang lebih terkena matahari lebih terik. Kemudian radiasi dan sinar matahari tersebut juga dapat menyilaukan dan mempengaruhi kenyamanan termal. Untuk tanggapannya sendiri, yaitu saya di sini menggunakan material peredam panas matahari dan mungkin penanaman vegetasi di bagian sisi barat karena memiliki terik yang lebih lagi, sehingga kemungkinan saya akan membuat taman di bagian sisi tersebut. Kemudian ada analisa angin. Angin muson menghembus dari arah tenggara ke barat laut, membawa angin bersifat kering atau kemarau. Kemudian ada hembusan angin dari barat laut ke tenggara, membawa curah hujan yang tinggi. Maka di sini tanggapannya yaitu menanam vegetasi pada arah tersebut untuk menyaring udara.
Kemudian ada analisa akses. Akses pada site ini hanya dapat dilalui oleh jalan bypass alang-alang lebar. Kemudian dapat diakses juga oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Untuk tanggapannya memilih ini karena hanya dapat dilalui untuk satu jalan saja, maka di sini saya memilih untuk membuat 2 pintu masuk untuk menghindari kemacetan. Analisa view, untuk view tidak ada view yang ada pada saat ini, sehingga saya berencana untuk membuat taman dan memaksimalkan bukaan ke arah view tersebut. Untuk analisis kebisingan, karena dia berhadapan langsung dengan jalan lintas, maka memiliki kebisingan yang tinggi untuk bagian depannya, kemudian bagian setelahnya itu berangsur-angsur menjadi tenang. Untuk yang berada di area kebisingan, di sini saya berencana untuk membuat area parkir, karena area parkir itu tidak memerlukan faktor kebisingan. Kemudian area semi-private untuk area yang sedang, kemudian area private yang memerlukan ketenangan. Di sini saya melakukan studi banding di 3 kantor kecamatan. Yang pertama itu ada kantor kecamatan Ilir Timur 1. Di sini saya mengambil untuk bagian fasadnya itu memiliki desain modern dan perpaduan warna cerah, dan dilengkapi songket di bagian dinding bangunan. Kemudian ada kantor Tenayan Raya. Di sini saya memilih untuk lebih menconongkan untuk site-nya, karena di sini site-nya terdapat puskesmas yang berada bersebelahan dengan kantor camat dan juga lapangan parkir, berada tepat pada depan kantor camat. Kemudian di sini ada kantor kecamatan Tajungkang Pusat yang berada di Bandar Lampung. Pada kantor kecamatan ini memiliki gaya modern dengan dinding kaca, dan keunikan pada bangunan ini yaitu menggunakan siger yang merupakan mahkota adat Lampung sebagai ornamen bangunan. Untuk ide proyek, di sini saya mengambil konsep green arsitektur, konsep yang berusaha meminimalisir pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik, yang dilatar belakangi oleh global warming yang saat ini juga masih berlangsung. Untuk ide proyek, di sini saya mengambil contoh seperti fasad bangunan Spazio. Di sini bangunan ini memiliki tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energinya baik, konservasi air juga baik, sumber dan siklus material baik, kualitas udara, kenyamanan udara dalam ruangan, dan manajemen lingkungan bangunannya baik. Di sini ada alternatif tapak yang saya akan buat, yaitu untuk parkiran di sebelah sisi kiri yang terpisah dengan lapangan, kemudian taman di bagian sisi kantor camat. Kemudian yang kedua yaitu parkiran dan lapangan itu digabung menjadi satu, kemudian sisi taman di bagian sisi kanan kantor camat, dan yang terakhir yaitu parkiran di bagian sisi kiri, lapangan dan kantor lapangan berada di sisi parkir juga, kemudian ada taman di bagian depan kantor camat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sama ya, baru satu masa bangunan. Jadi nanti alternatifnya bisa ditambahkan fungsi baru di samping fungsi kantor camat, atau sebagian dari fungsi kantor camat itu dijadikan masa bangunan yang berbeda. Oke, baik. Pak Rama ada masukan Pak Rama. Ya, terima kasih. Jadi dari 3 paparan ini, yang pertama bahwa sebetulnya aku sudah kasih contoh bagaimana mendesain kantor camat itu berdasarkan peraturan.
aturan juga sudah pernah saya tampilkan pada slide. Tetapi barangkali terlalu sibuk untuk tidak membaca itu. Satu kelemahan dan kesalahan yang paling menonjol bahwa tidak menyiapkan ruang paten, ruang pelayanan administrasi terpadu. Itu adalah kewajiban sesuai dengan mandatori peraturan Permendagri nomor 14. Nah, jadi itu tolong diakomodir. Kedua, beberapa presenter itu tidak mencantumkan referensi ya, tentang definisi kantor camat, padahal itu sudah ada di Permendagri nomor 7. Jadi itu kemudian kantor camat itu sebetulnya bukan hanya kantor camat, karena dia butuh gedung serbaguna, butuh juga di beberapa kebijakan yang tanahnya luas, dia punya gudang untuk penyimpanan raskin. Kemudian dia punya gedung unit UPTD untuk pelayanan KB, Satpol PP, kemudian emergensi. Nah, termasuk juga rumah penjaga untuk lingkungan camat. Nah, itu diatur di dalam Permen PU 22 tahun 2018. Nah, jadi kepada mahasiswa ini harap aturan-aturan itu diperhatikan. Ya, harap diperhatikan, kemudian termasuk juga besaran ruang. Dan yang dari awal kuliah memilih saya untuk menjadi pembimbing, ya harap berkonsultasi, karena sampai saat ini tidak ada yang konsultasi dengan saya. Jadi saya pun bertanya-tanya, manfaatnya saya ada di kelas ini apa begitu. Itu saja barangkali, terima kasih. Oke, baik. Ini semuanya yang hadir nih kebetulan pembimbingnya Pak Rahmat semua ini. Yang saya mahasiswa malah nggak ada yang presentasi. Iya betul, tapi enggak ada yang konsultasi, tidak ada. Jadi komunikasinya sangat ya kurang baik lah. Anggap jalan sendiri-sendiri di PA3 ini kan, koordinasi juga nggak ada gitu. Ya, ini kepada semua peserta, gunanya dosen pengampu ya, pembimbing itu adalah untuk mengarahkan, ya, memberitahu, mengingatkan juga tentang apa-apa yang Anda harus lengkapi. Nanti juga di praktek juga nanti ada ketemu klien yang dia akan mengontrol Anda sebenarnya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang diminta, ya juga nggak akan berhasil. Ya. Jadi pertama masalahnya adalah Anda harus mengetahui apa yang Anda rancang. Kedua juga Anda harus berkomunikasi, berdiskusi dengan klien. Dalam hal ini, dosen pembimbing bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai owner ya, yang mengarahkan, yang memberitahu mana yang dia inginkan, mana yang dia tidak inginkan. Kalau Anda membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaan, ya namanya nggak berhasil, nggak sukses desainnya. Aturan-aturan yang ada seperti Permendagri tadi ya, atau pedoman teknis atau standar-standar itu yang menjadi rambu-rambu yang harus Anda ikuti. Kalau itu nggak diikuti, ya apa yang Anda buat? Jadi harap untuk membaca kembali, terus menambahkan fungsi-fungsi yang memang seharusnya ada menjadi satu persyaratan bagaimana sebuah kantor camat yang sesungguhnya ya. Dan kemudian baru melakukan desainnya seperti apa. Kan nggak mungkin Anda bikin desain tapi nggak tahu apa yang Anda bikin.
berikutnya ini sudah mulai masuk ke gambar-gambar, akan lebih sulit lagi. Jadi yang tahap pertamanya adalah baru, istilah itu baru teks saja ya, baru apa-apa yang harus lakukan. Nah, di minggu berikutnya ini sudah mulai mengerjakan. Jadi apa yang Anda sebutkan di awal-awal tadi harus Anda tuangkan dalam bentuk gambar-gambar desain, lebih sulit lagi. Tolong nanti diskusinya atau komunikasinya dengan dosen pembimbing harus lebih sering. Nggak bisa Anda tahu-tahu muncul di akhir semester bawa gambar, pasti nggak akan benar itu. Justru prosesnya penting dalam penilaian. Jadi harap ingat bahwa hasil itu sendiri kan bukan hanya hasil produk saja, tapi proses dalam membuat produk itu juga menjadi penting. Itu satu paket. Nanti paling tidak ya ada 3 kali asistensi dengan dosen pembimbingnya dalam tugas-tugas gambar-gambar nanti ya. Baru kemudian itu bisa dinilai untuk nilai akhirnya. Nah, terserah Anda mau konsultasinya ketemu secara offline, boleh, atau secara online, Anda pakai media yang mudah untuk digunakan. Bisa pakai WA, bisa pakai Zoom juga, bisa pakai Miro, ya terserah gimana caranya, atau email ya. Tapi harus ada bukti bahwa Anda melakukan konsultasi dan diskusi atau asistensi dengan dosen pembimbing. Harap diingat ya, dicatat juga itu. Jadi nggak bisa semua data asistensi itu harus tercatat, jadi ada buktinya. Baik. Dari 11 peserta nih baru ada 3 nih, berarti ada 8 nih yang belum presentasi. Nanti tolong diinfokan juga untuk yang 8 orang teman Anda itu untuk mengirimkan video presentasi sama seperti Anda tadi ya ke email saya dan ke Pak Rama. Karena nanti penilaian itu sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada nilai presentasinya, ada nilai materinya, nilai materi yang sudah dikirimkan di e-learning. Nilai materi juga mestinya ada hasil asistensi ya, enggak. Ya kan ada catatannya kan, beberapa nggak menyebutkan sumber referensinya, beberapa juga ada fungsi-fungsi yang tidak disediakan, padahal dia sifatnya wajib, mandatori itu wajib, harus ada. Kalau itu nggak ada berarti nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan persyaratan. Sama kayak Anda bikin motor, nggak ada remnya, itu nggak jadi motor, nggak boleh ya. Tidak menjadi motor yang lengkap. Jadi selain dia bisa bergerak, dia juga bisa berhenti. Syarat tadi misalnya ruang parkir itu menjadi wajib, harus ada. Kalau nggak ada itu berarti dia bukan kantor camat. Memang seharusnya yang harus disediakan. Sama seperti rumah sakit, nggak ada kamar operasi, ya berarti bukan rumah sakit. Sekolah nggak ada ruang belajarnya, berarti bukan sekolah. Itu harus. Oke. Baik. Sebelum saya tutup, kita akan itu dulu, foto bersama dulu untuk dokumentasi, kemudian baru kita akan tutup sesi hari ini. Silakan. Ini 1. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.